Oke, halo. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung di acara live sore hari ini. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Yuk kita mau jawab di kolom komen ya teman-teman. Kita juga boleh saling sapa dan bertanya kabar melalui kolom chat. Oke teman-teman, semoga kabar kita semua hari ini baik, baik secara fisik maupun secara mental ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu acaranya dimulai, kita mau ajakin teman-teman kita yang lain yuk untuk segera join live sore hari ini. Karena pastinya sore hari ini kegiatannya akan seru dan sangat insightful buat kita semua. Waduh, kelihatannya sudah cukup banyak yang join ya, teman-teman. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat sore bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di Ngobrol Bareng Sainet episode yang kedua dengan judul Get to Know About the Importance of Body Positivity. Pada episode kemarin, episode yang pertama, kita sudah sharing dengan narasumber kita mengenai pengalaman pribadinya terkait body positivity. Dan pada episode yang kedua kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai body positivity dan meluruskan persepsi kita semua mengenai hal tersebut. Oke, sepertinya tak kenal maka tak sayang, begitu ya teman-teman. Oke, oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seizara, selaku Public Relation dari Psychology Network, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, yang akan memandu acara live sore hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki inti acara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian acara sore hari ini. Jadi, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai body positivity dengan narasumber kita yang hebat, dan selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya-jawab seputar topik yang telah dibahas. Kemudian tentunya acara ini akan ditutup dengan sesi dokumentasi. Nah, teman-teman, dari tadi saya udah bilang narasumber gitu ya. Mungkin teman-teman, siapa sih mana nih narasumbernya? Nah, sebelum saya memanggil narasumber kita sore hari ini, apakah teman-teman sudah mengetahui siapa yang akan menjadi narasumber kita sore hari ini? Yuk, boleh coba tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pernah melihat poster kegiatan kita, pasti deh tahu siapa narasumber kita sore hari ini. Ayo, siapa ya teman-teman narasumbernya? Baik. Sudah ada yang menjawab betul belum ya di kolom komen? Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyebutkan siapa sih sebetulnya narasumber kita sore hari ini, begitu ya. Narasumber kita sore hari ini adalah Ibu Evi Emma Victoria Poli. Nah, pastinya sebagian besar teman-teman sudah tidak asing ya dengan beliau. Jadi, Ibu Evi Emma Victoria Poli atau yang biasa disapa dengan panggilan Ibu Evi Emma adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Selain menjadi dosen, beliau kini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia atau AP2I di wilayah Jawa Barat. Nah, beliau sudah hadir di sini, teman-teman. Langsung saja kita panggil, begitu ya. Teman-teman juga boleh di kolom chat, ayo Ibu Evi atau halo Ibu Evi, selamat datang, begitu ya. Oke, mari kita panggil saja Ibu Evi. Ya. Halo, Ibu. Halo, selamat sore, Cae. Selamat sore Halo, semuanya. selamat sore Ibu. Iya, selamat sore juga untuk teman-teman semua ya Bu ya yang telah bergabung di live sore hari ini. Oke Ibu, supaya lebih afdol, sekarang saya akan mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung di live sore hari ini. Dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Tadi kayaknya saya dengarnya Cae sudah mengenalkan ya. Dan beberapa katanya ada yang sudah tahu juga, tapi halo selamat sore semuanya. Selamat datang di acara ini. Yuk ngobrol bareng-bareng tentang sesuatu
yang nampaknya akhir-akhir ini suka menjadi concern kita semua ya, gitu. Jadi saya tadi sudah saya perkenalkan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Tadi juga sudah diperkenalkan ya. Jadi ada AP2I Asosiasi Psikologi Positif di wilayah Jabar, gitu ya. Kebetulan bukan hanya saya sebenarnya, ada beberapa teman-teman dosen di fakultas juga yang jadi pengurusnya seperti itu. Jadi sore hari ini, tadi saya dengar saya bilangnya mau meluruskan, apa yang mau diluruskan? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, baik Ibu. Wah, teman-teman, di tengah kesibukan Ibu Evi begitu ya, menjadi dosen tetap, beliau masih menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di live sore hari ini. Patut diapresiasi ya, teman-teman. Oke, baik Ibu, mari kita masuki saja ya Bu ya, tanpa mengulur waktu lagi. Boleh, supaya lebih Oke, panjang ya waktunya. betul sekali Ibu. Oke Ibu, pada episode sebelumnya, yaitu episode kemarin dengan Kak Irentan, seorang body positivity influencer, kita itu sudah membahas banyak hal terkait dari positivity. Dan cukup banyak juga insight yang kita dapat ambil. Nah, di antaranya yang pertama, menurut Kak Iren, body positivity itu tidak hanya sekedar menerima tubuh apa adanya, tetapi disertai dengan perilaku mencintai diri dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya dengan berolahraga dan menjaga pola makan sehari-hari. Dan selanjutnya, menurut beliau juga, cara agar kita dapat mulai menerapkan body positivity adalah dengan bersyukur. Mungkin selama ini kita menganggap sepele begitu ya Ibu ya, bersyukur menganggap sepele, tapi ternyata dampaknya sangat baik, sangat besar untuk hidup kita. Nah, kita juga tidak boleh terpaku pada hal negatif yang ada dalam tubuh kita, melainkan kita mencari cara untuk mensyukuri tubuh yang kita miliki saat ini. Kemudian, tips yang Kak Iren berikan juga adalah kita harus mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang suportif, yaitu lingkungan yang dapat menerima kita apa adanya dan memberi dukungan pada kita. Nah, kita juga harus bisa memfilter omongan negatif dari orang lain. Jadi, hal-hal yang dapat menjadi reminder bagi kita boleh kita ambil, dan hal-hal yang sekiranya tidak ada manfaatnya bagi kita bisa kita buang atau tidak kita dengar. Nah, dari paparan tadi, menurut Ibu, bagaimana sih tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Dan apakah hal tersebut sudah sesuai Ibu dengan teori yang ada? Oke, jadi pertanyaan saya pertama kali tuh, saya dari tadi tuh ngedengerin ya, uh, wow banyak banget, dan ternyata kemarin body positive influencer ya. Iya, betul Ibu. Oke, keren sih, dan memang sudah sejalan sebenarnya. Cuman memang kalau kita lihat secara teori ya, tadi kan saya bilangnya kalau secara teori gimana sih gitu. Kalau secara teori sebenarnya diulik-ulik juga, rasanya itu tidak ada kajian akademis terkait body positivity. Jadi akademisnya gitu ya. Secara akademis memang tidak ada. Tapi sebenarnya body positivity itu adalah bentuk gerakan atau movement. Biasa kita kenal gitu ya. Ada movement-movement di baik di sosial, kebanyakan sih di sosial media sih. Jadi memang ada hashtag, coba aja dicari. Dan kebetulan saya juga baru paham bahwa ada tuh hashtag yang B besar, O kecil, P besar, O kecil gitu, body positivity gitu ya. Selama ini saya taunya hashtag itu bentuk movement hanya yang utuh gitu, body positivity. Ternyata ada yang seperti itu. Jadi kalau secara teori body positivity itu tuh tidak ada, secara teori ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu terkait banyak sekali konsep. Cuman memang live ini kan sebenarnya diperuntukkan bukan kayak kita kuliah ya. Nanti kalau misalnya dikasih teori banget, nanti kan ngomong apa ini gitu ya. Nah jadinya sebenarnya kalau tadi saya dengar yang siapa tadi Kak Iren ya, Rentan, iya. Kak Iren. Sebenarnya udah banyak yang diberitahu. Kalau misalnya mungkin kalau awam mengenalnya tentang self love, dan itu sering banget ya digadang-gadang gitu, self love, self love. Padahal kalau misalnya di konsep teori sendiri, self love itu terkait dengan self compassion. Jadi gimana kita memberikan kebaikan, atau kalau kita bilang mencintai diri sendiri, kadang-kadang tuh suka disalahartikan narsistik dong, kayak gitu ya. Tapi ini lebih ke arah tadi ya, tidak hanya sekedar mencintainya itu dalam bentuk suka dengan tubuh kita atau
tahu kekurangan kita, tapi kita tahu untuk mengapresiasi apa yang kita punya. Jadi lebih ke situ. Dan memang kalau dilihat-lihat movement body positivity itu, pesan yang mau disampaikan yang paling penting itu adalah acceptance of all bodies. Gitu. Jadi memang pada dasarnya yang digugah itu adalah rasanya kita terhadap diri kita, terlepas dari positif, terlepas dari negatif. Kan namanya manusia itu pasti punya kekurangan ya. Maksudnya tuh satu sisi kita punya kelebihan apa gitu. Tapi di satu sisi mungkin kita juga punya kekurangan yang apa. Nah, body positivity terkait tubuh itu tuh mengajak untuk menerima diri kita apa adanya. Kelebihannya ada, kita terima. Kadang yang susah kekurangannya ya. Sehingga makanya tadi tuh, kalau nggak salah, si Kak Iranya bilang, menjaga tubuh juga. Karena kalau kita cuma, yang penting dengan every size of me, I'm okay gitu. Tapi terkadang namanya fisik itu kan pasti ada titik di mana kita tuh mungkin bisa sakit gitu ya. Ketika kita tidak menghargai itu atau mengapresiasi itu, nanti kita akan ngebiarin, dan itu bukan bentuk body positivity. Seperti jadi di dalamnya ada banyak, ada body image yang positif, ada self acceptance, ada seberapa puas body dissatisfaction, ketidakpuasan kita terhadap diri sendiri. Konsep-konsep itu ada dalam body positivity. Tapi kalau secara akademis, body positivity itu tidak ada gitu. Specific teori gitu. Oke, Ibu, baik. Berarti banyak teori atau konsep-konsep yang relate begitu ya, Bu ya, dengan positivity. Oke, Ibu. Oh iya, teman-teman, saya juga mau mengingatkan bahwa kita sudah menyiapkan handout terkait materi hari ini. Nanti teman-teman dapat mengaksesnya melalui link yang ada di kolom komentar. Kepada panitia dipersilahkan ya untuk men-share linknya. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk membahas dari positivity lebih lanjut, Ibu? Karena tadi baru pemanasan ya, Bu ya? Benar-benar, siap banget dong. Siap banget. Ya, baik Ibu. Jadi, iya Bu. Baik. Jadi, body positivity itu bukanlah hal yang asing ya Bu ya bagi kita semua. Dan kita juga sudah melihat banyak sekali berita yang membahas mengenai body positivity. Juga banyak campaign, banyak movement mengenai body positivity. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah beauty brand ya Bu ya, yang saat ini tuh mulai mendobrak standar kecantikan yang ada, misalnya dengan berkolaborasi dengan public figure dengan ukuran tubuh plus size, kulitnya juga gelap, lalu rambutnya pendek atau keriting, dan lain sebagainya. Lalu banyak juga sosial media influencer yang turut mengkampanyekan isu body positivity ini dengan mengupload foto tubuh apa adanya, begitu ya Bu ya, yang tidak menggunakan filter, lalu disertai juga dengan caption yang menceritakan bagaimana sih pandangan mereka terhadap tubuh mereka, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu Evi mengenai fenomena tersebut? Oke. Kalau fenomena, saya pribadi sih sikap terhadap fenomena itu cukup antusias ya. Artinya tuh sudah semakin ke sini itu tuh semakin banyak orang-orang yang menunjukkan bahwa cantik itu standarnya beda-beda. Gitu ya. Jadi sebenarnya pergerakan itulah yang tadi sempat saya singgung di awal gitu tentang movement itu sebenarnya yang menjadi pesan utama gitu ya. Karena kan panjang banget sebenarnya sejarahnya, karena biasanya cantik itu diidentikan dengan, kalau kita lihat pergerakan tadi kan, kalau saya bilangnya dengan tubuh yang lebih plus size, dengan rambut yang mungkin tidak yang mungkin rambutnya keriting dan sebagainya, kulitnya itu kemudian gelap, berarti kan ada standar yang berkebalikan dengan itu. Hanya mereka yang punya itu yang disebut cantik, berarti yang lain enggak gitu ya. Nah, kemudian muncullah seperti itu. Muncullah movement itu yang menunjukkan bahwa ini bukan masalah tentang standar tertentu dalam norma sosial tertentu, cantik dan enggak, tapi setiap orang itu unik adanya, gitu ya. Terkait tubuh sebenarnya. Karena kalau kita di psikologi mungkin sangat familiar dengan yang namanya every human is unique. Tapi kita bicaranya kan kepribadiannya ya, sifat-sifatnya gitu. Sebenarnya hal yang sama juga berlaku terhadap tubuh seseorang. Saya tidak tahu kalau misalnya yang nonton ini tuh pernah lihat sebuah campaign yang menunjukkan, jadi
ditunjukin beberapa bentuk tubuh sekaligus gitu, tapi sebenarnya diminta ditebak gitu ya, minta ditebak. Ini tuh sebenarnya size berapa gitu ya. Nah, waktu itu tuh waktu ditunjukkan, kemudian orang macam-macam ya, size ini, size itu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya size-nya sama semuanya. Let's say misalnya L gitu ya, size segitu tapi bentuknya beda-beda loh. Dan saya pun baru paham gitu maksudnya. Oh, ternyata dengan size yang sama, orang tuh punya bentuk tubuh bisa beda-beda. Dan masalah kita bilang itu cantik, itu oke, itu sangat selera gitu. Nggak bisa kita punya satu titik untuk menyatakan yang ini nih yang paling bagus kayak gitu. Jadi bukan masalah bagus dan enggak, tapi sebenarnya segimana orang itu punya punya apa ya, punya rasa untuk menghargai tubuh yang dikasih ke dia. Gitu. Makanya mungkin tadi kalau Kak Iren yang tadi itu sebelumnya bilang ada kaitannya dengan bersyukur ya, dan memang benar pergerakan body positivity ini tuh sebenarnya untuk mengajak tubuh yang diberikan ke kamu dengan segala kelebihan, kekurangan dan keunikannya, it's yours gitu. Jadi ya mau apapun bentuknya, jangan fokus ke masalah bentuk. Gitu. Tapi kalau sesuatu nggak dijaga ya tetap aja juga, maksudnya ya kayak tadi ya, bukan masalah appearance-nya, tapi sehat nggak gitu. Lebih ke situ sih. Nah, awal-awalnya memang appearance ya yang diliatin. Kayak tadi gitu. Mengajak beberapa brand tertentu, kemudian menggunakan beberapa hal-hal yang mungkin tidak sesuai standar untuk dijadikan brand cantik gitu ya. Tapi lama-kelamaan ternyata movement ini tuh bergerak. Bukan hanya appearance, tapi ajakan untuk ini bukan masalah kelihatannya, bukan masalah look, tapi badan kamu sehat nggak dengan ukuran segitu? Karena kalau bicara fisik atau mental lah ya, sama aja sebenarnya. Fisik mental yang paling penting apa? Sehat kan ya? Gitu. Jadi kalau dari saya sih antusias dan senang ya ngelihat ada pergerakan yang seperti ini. Cuman kadang-kadang beberapa influencer juga suka meluruskan konsep gitu. Mereka yang meluruskan bahwa ini bukan masalah kemudian kamu bilang terima tubuh kamu, terima seutuh-utuhnya sampai akhirnya kesehatan kamu terabaikan. Karena pada dasarnya kesini-sini movementnya jadi lebih ke arah menerima tubuh dan menjaga kesehatannya gitu sih. Oke, baik Ibu. Jadi yang saya tangkap Ibu antusias begitu ya Bu dengan saya Ibu. Iya. Apa ya, menggiring kita ya Bu ya untuk lebih dapat menerima diri kita, menerima tubuh kita, tapi tidak hanya menerima begitu saja gitu ya, tetapi juga menjaga kesehatan Yes, banget, kita. benar. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, sebetulnya apa sih Bu yang dimaksud dengan body positivity? Mungkin secara lebih teoritisnya begitu ya Bu ya? Secara teoritisnya, kayak tadi, kayaknya itu udah dibahas ya sedikit, bahwa secara teori sebenarnya nggak ada tuh yang disebut dengan body positivity. Tapi penelitian-penelitian banyak. Penelitian banyak yang memportrait body positivity itu sebagai sebuah pergerakan. Kalau kita pakai istilahnya body positivity loh ya. Tapi sebenarnya kalau yang namanya meneliti sesuatu, kita kan pasti harus punya arti ya. Maksudnya harus mengartikan apa sih body positivity itu. Beberapa penelitian yang sempat saya baca, itu sebenarnya menyatakan kalau body positivity itu sama dengan body appreciation. Jadi kebayang ya, bahwa kalau kita bilang body positivity itu hanya sekedar kita menilai diri kita oke, nggak berhenti sampai situ tuh. Tapi harus lanjut. Segimana kamu mengapresiasi tubuh yang kamu punya. Nah, dan mengapresiasi itu artinya namanya kita mengapresiasi sesuatu tuh gimana sih? Misalnya nggak harus body lah, misalnya I appreciate you as a person. Berarti kita akan gimana tuh? Nggak mungkin dong tubuh kalau kita apresiasi tubuh kita tuh terus kita akan membuat dia sakit begitu aja. Kita akan membuat dia benar-benar kelelahan begitu aja, drain begitu aja gitu. Tidak mungkin ya, karena sesuatu yang kita apresiasi pasti kita jaga dong. Nah, jadi kalau mau dibilang body positivity, itu dekat banget tuh dengan body appreciation dan yang namanya, dari situ aja udah kelihatan tuh, mengapresiasi berarti menjaga. Sehingga nggak berhenti dengan, oke, saya menerima tubuh saya apa adanya, udah end. Gitu. Nggak ke situ sih, tapi sampai ke mengapresiasi.
Oke, baik Ibu. Teman-teman semakin menarik ya ternyata. Mungkin selama ini kita salah menilai mengenai body positivity, dan ternyata tadi Bu Evi sudah menjelaskan walaupun baru sedikit tapi sangat insightful ya Ibu ya, bahwa body positivity ini tidak sekedar oke, saya menerima diri saya apa adanya begitu ya Bu ya, tapi ada usaha untuk menjaga tubuh kita. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Nah, seperti kita ketahui, body positivity ini lebih familiar di kalangan perempuan. Nah, sebetulnya apakah ada batasan nih Bu dari penggunaan konsep body positivity itu sendiri? Oke, batasan ya, batasan tuh berarti gender, terkait gender nih, atau apa? Terkait gender? Iya, gender, lalu usia juga Bu. Oke. Oke, udah disinggung ya. Batasannya sebenarnya nggak ada. Kalau misalnya kita bicaranya tentang tubuh, sebenarnya ini universal gitu. Akan tetapi mungkin identik dengan gender dan usia tertentu karena kalau kita cobain aja ya, kalau misalnya penasaran nih, misalnya bener nggak sih kayak gitu, gitu. Coba dicari gitu ya. Sebenarnya tuh kenapa banyak pada gender tertentu, saya sebut aja gendernya adalah female gitu ya, wanita, karena ada yang disebut dengan kecenderungan wanita untuk memandang bahwa dirinya itu tuh dinilai dari appearance. Jadi sebenarnya itu yang membuat dia jadi identik dengan wanita. Padahal ya enggak. Kalau kita balik ke beberapa, jadi kan ada body image juga ya, cara kita memandang diri kita. Namanya cara memandang itu kan tidak terbatas, oh wanita aja nih yang memandang dirinya kayak gini. Pria juga dong. Ada nggak sih di sini pria, coba ditanyain ke dirinya sendiri gitu. Ada nggak sih standar yang kalian put yourself into it gitu. Misalnya gue pengen kelihatan macho nih misalnya gitu ya. Yang namanya macho tuh yang kayak gimana misalnya gitu ya. Ada pasti. Karena ini sangat normal ya. Semua manusia kayaknya punya standar tertentu untuk memandang dirinya. Iya nggak sih? Jadi bukan hanya wanita tuh sebenarnya, cuman memang society. Jadi ini nih, saya nggak tahu kalau ini diulik lebih banyak atau enggak gitu. Karena ini sebuah movement, body positive itu adalah movement, itu terkait dengan pergerakan yang memproteskan sebenarnya, memprotes bahwa kenapa hanya wanita yang dikenakan standar tertentu gitu. Gitu. Makanya mungkin identik dengan female. Padahal enggak juga. Penelitian menyatakan juga seperti itu, male juga punya. Makanya coba dilihat sekarang yang nyatanya lah. Ada yang suka ke gym nggak? Cowok banyak nggak di gym? Ngapain tuh? Pasti punya standar ya. Pasti punya standar dong. Saya nggak bilang salah benar ya. It's okay. Semua orang punya standar untuk badannya sendiri gitu. Tapi lebih ke, berarti kalau dia melakukan pergerakan terhadap tubuhnya, dia punya standar dong. Dan kalau kalian lihat di gym, lebih banyak pria. Seperti itu. Jadi, no sih, kalau secara penelitian, secara academically, tidak ada kalau gender ya. Kalau usia, ada. Jadi memang kalau penelitian-penelitian itu menyatakan yang paling rentan dan rapuh itu adalah remaja. Dan kalau dikaitin dengan teori remaja, ya memang masanya lah ya. Maksudnya kita juga nggak bisa bilang kenapa sih remaja kayak gitu. Kalau kita pandang dari teori perkembangan remaja, ya memang begitu sifatnya. Punya apa ya, eksplorasi banyak terhadap diri. Penilaian orang lain itu sangat penting untuk dirinya. Namanya juga eksplorasi ya. Dia belum punya titik nih. Ya sudah lah ya, saya tuh memang seperti ini. Titik saya bisa menerima saya dengan kelebihan dan kekurangan. It's okay. Yang penting jangan dijadikan sebuah standar. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, baik Ibu. Berarti untuk gender sebetulnya tidak ada batasan ya Bu ya, hanya identik saja dengan female gitu. Lalu tadi Bu terkait remaja, mungkin anak remaja juga suka compare gitu ya Bu ya? Ya, betul. Compare dirinya, apalagi di sosial media gitu ya Bu ya? Iya. Iya, oke. Berarti comparing juga merupakan salah satu faktor ya Bu ya? Ya, betul banget. Baik Ibu.
Lalu, seberapa penting body positivity ini untuk tidak hanya kita ketahui, tetapi untuk kita terapkan juga gitu Bu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ditanya seberapa penting ya, kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya balik ke individu masing-masing sih. Kan tadi kita kembali ke titik awal ya. Secara konsep, body positivity itu bukan sekedar how you see yourself, tapi segimana kamu mengapresiasi itu. Nah sekarang, kalau ditanya penting atau enggak, balik ke diri sendiri. Seberapa mau kamu mengapresiasi tubuh yang kamu punya? Secara. Kalau kamu misalnya tinggal di tubuh kamu mah cuma satu itu kan, sampai nanti kamu kembali gitu. Jadi ya segimana kita mengapresiasi, ya sebegitu kita menganggap itu penting. Oke, Gitu. baik Ibu. Lalu Ibu, apakah body positivity ini akan mempengaruhi aspek lain Bu dalam kehidupan seseorang gitu? Ini penelitian yang speaking bukan saya. Kalau secara penelitian kan kembali ya, karena artinya kalau diminta untuk ngebahasnya secara umum, kan dari awal saya udah bilang saya antusias dengan gerakan ini. Jadi it's really subjektif sekali ya. Kalau saya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara objektif, sebenarnya kalau secara penelitian, kenapa ini banyak banget dibahas dan sudah menjadi sebuah movement yang sangat booming, karena memang ini terkait dengan bagaimana seseorang membentuk cara pandang terhadap dirinya. Yang tadi sudah sempat saya singgung. Istilahnya body image. How you see yourself, persepsi kamu terhadap tubuh kamu, itu terbentuk dari seberapa dia mengapresiasi. Semakin dia bisa mengapresiasi dirinya, tubuhnya ya dalam hal ini, maka semakin positif tuh cara body image dia. Tapi semakin dia tidak mengapresiasi dirinya, maka ya memang body image-nya memang lebih condong ke arah negatif ya. Dan itu memang terkait dengan beberapa konsep. Seberapa puas kamu terhadap tubuh kamu, itu terkait tuh. Kalau memang nggak puas, jelas ya ke arah mana tuh. Kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi tuh self objectification, ada tendensi tuh memang ya bahwa female akan lebih punya itu gitu, akan lebih punya rasa saya itu di society dinilainya by my appearance gitu, sehingga penting buat saya untuk maintain itu, sehingga ada bagian mungkin kita bisa bilang unconscious kali ya, jadinya lama-lama gitu karena society meminta itu, merasa bahwa saya harus punya standar berpenampilan itu untuk saya bisa diterima di sosial. Sehingga akhirnya kadang-kadang ada yang mungkin meet up the kriteria. Jadi ada yang mungkin pas gitu. Oke, society nerima, saya juga bisa tuh bikin kayak gitu. Saya puas. Oke, tapi ada yang not meet up gitu. Kalau dia not meet up, berarti dia akan menilai tubuh dia nggak oke ya. Semakin dia menilai tubuh dia nggak oke, semakin dia nggak puas. Semakin dia nggak puas, semakin dia tidak bisa menerima dirinya. Tidak ada appreciation untuk dirinya. Jadi memang terkait dengan banyak hal dan lama-kelamaan membebani diri sendiri. Dengan yang tadi mungkin ya saya bilangnya apa tuh? Comparison to others. Gitu. Itu pasti akan ada. Jadi memang banyak dampaknya gitu. Baik, Ibu. Berarti yang dapat disimpulkan adalah saling terkaitan begitu ya, Bu ya. Lalu saling mempengaruhi juga dan nantinya akan membentuk semacam siklus mungkin begitu ya, Bu ya. Ya, betul banget. Iya. Nggak tahu dari mana mulainya ya, pokoknya gitu aja. Iya, Muter. iya betul, Bu. Muter gitu ya. Baik, Ibu. Lalu mungkin apakah ada kaitannya juga, Bu, dengan kesehatan mental? Kira-kira kalau tadi tuh pembahasannya, menurut saya gimana tuh? Terkait nggak sama ada, kesehatan Bu. mental? Ada banget ya, Bu ya. Gimana tuh saya kira-kira terkaitnya? Iya, ada banget Ibu. Karena menurut saya, Bu, orang yang dapat menerima, dapat mengapresiasi tubuhnya, tentunya mentalnya pun akan lebih sehat begitu, Bu. Benar, karena dia lebih tenang at least. Karena kalau misalnya secara tadi lupa dibilang ya, penelitian itu udah mengaitkan dengan yang namanya emotionally, social, dan psychological well-being. Artinya ketika semakin dia menganggap diri dia itu positif, cara dia memandang dirinya, secara emosional dia cukup stabil. Secara sosial pun dia akan lebih mudah gitu untuk masuk ke orang lain tanpa ada yang namanya judgment terhadap diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang kita tuh jadi minder sendiri untuk
bersosialisasi karena kita menganggap not meet up the society kriteria gitu ya. Kayak, waduh cocok nggak ya aku di situ kayaknya kayak gitu. Kalau udah ada kayak gitu-gitu tuh, kan akan menghambat sosial. Ditambah misalnya jadi nggak bisa untuk menerima diri sendiri, jadi kemana-mana gitu mikirnya, obses terhadap bentuk tubuh sendiri, obses juga nggak oke loh. Kayak gitu. Jadi artinya kalau mau dibilang terkait kesehatan mental, terkait banget tentunya. Makanya tadi, yang namanya body positivity itu, kenapa kalau saya pribadi secara subjektif ditanya sangat antusias, karena dia tuh mengusung satu hal yang mengusung kesehatan dua hal, fisik maupun mental gitu. Kayak gitu. Oke, Ibu. Tidak hanya fisik dan mental, juga sosial begitu ya, Bu ya? Iya, betul Sangat banget. Karena mempengaruhi. bagaimanapun kita pasti harus berfungsi baik ya untuk bisa bersosialisasi dengan lebih oke. Gitu. Oke, betul sekali, Bu. Wah, teman-teman, semakin ramai ya materinya hari ini, teman-teman. Sangat insightful juga. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal penting apa saja yang harus kita perhatikan untuk bisa menerapkan body positivity ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau sehari-hari ya, walaupun memang mungkin ini bisa terkait dengan banyak hal juga. Yang pertama itu untuk bisa meng-apply body positivity kan ya, maksudnya sehari-hari gitu. Yang pertama mungkin mulai dengan kenali tubuhmu gitu. Kenapa mengenali tubuh? Karena terkadang yang kita lakukan itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Gitu ya. Kadang-kadang pengen pengen banyak maunya BM ya, banyak mau gitu. Padahal sebenarnya yang tubuh kamu butuh terkadang mungkin istirahat. Gitu. Tubuh kamu butuh istirahat. Makanya tadi sempat kalau saya nyinggungnya obses ya. Misalnya tubuh kamu butuh istirahat, tapi karena kamu seobses itu untuk mempertahankan proporsional tubuh kamu, karena katanya saya harus mengapresiasi, saya harus punya bentuk yang kayak begini dan begitu gitu. Kadang-kadang over gitu untuk let's say misalnya exercise. Padahal tubuh itu butuh istirahat. Gitu ya. Jadi bukan kemudian kalau dia rajin exercise maka orang ini body positivity-nya oke nih. Enggak juga. Sesuaikan dengan kebutuhan. Atau misalnya ketika kita udah sibuk dengan segala kegiatan, kok mulai sering pusing ya, atau misalnya mulai sering nggak enak nih badan dan lain sebagainya gitu. Kalau kayak gitu kan berarti kayaknya kamu butuh ke dokter deh untuk ngecek kesehatan gitu. Maksudnya tuh sangat sangat banyak contoh, tapi intinya adalah fokus pada kebutuhan tubuh kamu. Lihat tubuh kamu tuh butuh apa, bukan kamu mau apa gitu. Tapi butuhnya. Yang kedua, kalau kamu sudah tahu, sudah kenali nih tubuhnya, kamu sudah kenali. Kayaknya untuk sekarang karena padat banget nih kerjaan, nggak apa-apa lah. Ya udah, nggak usah exercise dulu yang berat-berat gimana ya, memang istirahat butuhnya. Kamu akan melakukan sesuatu yang lebih banyak dengan istirahat dibanding kamu push yourself kepada exercise hanya karena menurut kamu kalau body positivity itu adalah exercising misalnya. Padahal yang nggak gitu juga. Gimana tubuh kamu aja kayak gitu. Dan kalau memang dia butuh perawatan ya rawatlah gitu ke dokter kemana gitu. Kemudian ini yang paling sebenarnya karena kita bicara dunia digital ya terkait tadi movement itu penting untuk memberikan diri kita tuh komunitas-komunitas atau konten mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang sifatnya memang booster up respect terhadap diri. Karena namanya sekarang kalau mau dibilang jangan pakai sosial media rasanya kayak hello, ini zaman apa gitu ya. Maksudnya tuh rasa-rasanya juga tidak bijak ya untuk bilang yang bilang janganlah bersosial media. Walaupun memang to the extreme. Jadi kalau lihat di saran-saran gitu pada titik ekstrim ada aja gitu yang namanya kasus-kasus yang membuat orang tuh benar-benar body positivity-nya tuh nggak ada banget gitu. Sangat negatif memandang diri. To the extreme, ahli itu bilang bahwa seharusnya dia itu tidak dulu kontak dengan sosial media. Karena di sana banyak banget comparison. Tapi kalau misalnya kita masih bisa balance nih,
surrounding yourself dengan konten-konten yang memang isinya tuh lebih ke arah menumbuhkan respect terhadap diri kamu, mengapresiasi diri kamu. Jadi nggak apa-apa sosial media. Yang penting konten-kontennya, atau mungkin gabung dengan komunitas yang memang demikian. Jadi ada 3. Kenali, terus lakukan sesuatu dengan tubuh kamu sesuai kebutuhan lo ya. Dan yang ketiga tadi tuh, perlu adanya support juga dari sekeliling untuk bisa tetap keep up dengan respect gitu ya, terhadap diri sendiri. Baik, Ibu. Betul ya, Bu. Berarti sosial media dan lingkungan sosial memang tidak bisa kita kontrol, tetapi yang bisa kita kontrol adalah gimana sih respon kita, begitu ya, Bu ya? Apa sih yang mau kita pilih? Oke, baik, Ibu. Pertanyaan terakhir, Ibu, bagaimana cara agar kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri? Cara menerima dan cara mencintai. Balik lagi ke yang tadi. Kalau istilahnya dari Kak Iren yang kemarin adalah bersyukur ya. Iya. Bersyukur. Sebenarnya similar dengan appreciation. Sama sebenarnya. Tapi mungkin kalau mau dikaitin ke bersyukur itu juga bisa. Artinya gini. Di kala kondisi pandemi kayak gini, yang namanya kesehatan itu nomor 1 ya. Dan ketika kamu sampai di titik ini masih tetap sehat, apalagi yang bisa disyukuri selain tubuh kamu sehat. Dan dengan tubuh kamu yang sehat, segala peran kamu, entah kamu mahasiswa, entah kamu orang yang bekerja, entah apapun, tetap masih bisa dilakukan dengan baik. Apalagi yang bisa disyukuri selain hal itu, dikala kondisi kayak gini. Maksud saya tuh bukan berarti mau bilang, jadi to the extreme bisa ngomong gini, kita dalam kondisi pandemi ini begitu mudah gitu untuk ngelihat orang tuh meninggal, atau mungkin akhirnya sakit dan akhirnya tidak bisa bertahan gitu. Dan kamu sekarang masih punya tubuh gitu. Itu yang perlu dipahami, terlepas dari masalah bentuknya seperti apa, balik lagi. Kamu mengapresiasi, mensyukuri tubuh kamu yang masih sehat itu. Itu sih. Jadi balik ke caranya supaya kamu bisa sampai ke titik itu adalah syukuri. Benar kalau kata Kak Iren tadi. Syukuri apa yang ada di dalam diri kamu. Iya, Bu. Mungkin kata-kata bersyukur ini sering kita dengar ya, Bu ya, tapi ternyata penerapannya tidak semudah itu. Dan ternyata bersyukur mulai dari hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan itu adalah dapat memberikan dampak yang besar begitu ya, Bu ya. Iya, baik. Teman-teman, kita semua diingatkan kembali untuk selalu bersyukur mulai dari bersyukur kita sehat hari ini dan masih bisa bernafas hari ini. Terlepas dari apakah tubuh kita mungkin saat ini belum proporsional gitu ya Bu ya, tapi tetap kita harus bersyukur dan menerima diri kita, begitu. Baik, ternyata topik tentang body positivity ini sangat menarik untuk dibahas ya teman-teman. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Emma karena telah menjelaskan dan memaparkan materi terkait body positivity kepada kami semua. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin penasaran gitu ya, tadi ada yang belum terjawab pertanyaannya, boleh teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti akan saya bantu bacakan. Dipersilahkan ya teman-teman. Nah, sembari menunggu pertanyaan yang masuk, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari question box yang kemarin sudah kita post melalui Instastory terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh dong. Oke, baik Ibu. Kita choose ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Jadi pertanyaannya adalah, jika kita melihat model di sosial media yang bertubuh ideal atau proporsional, kemudian kita merasa bahwa kita, wah, pengen punya tubuh seperti itu, begitu. Nah, apakah dapat dikatakan bahwa kita tidak mencintai tubuh kita sendiri, Bu? Begitu pertanyaannya. Oke. Sebenarnya dari tadi pengennya tuh kayaknya kalau Cahaya tadi tuh banyak menyimpulkan udah tepat ya. Kalau menurut saya gimana tuh Cahaya? Pengen diskusi aja nih, pengen diskusi. Ya, tidak bisa semudah itu begitu ya Bu ya, dikatakan wah tidak mencintai diri gitu. Mungkin saja kalau menurut saya ketika kita melihat model begitu,
justru kita dapat mengubah hal-hal yang negatif dalam diri kita begitu Bu. Misalnya kita melihat model A, waduh kenapa ya dia badannya bisa sebagus itu? Wah ternyata dia olahraganya rutin gitu. Ya. Iya. Nah itu juga mungkin bisa kita ambil dan kita bisa terapkan juga. Wah iya mulai sekarang bener nih kita harus olahraga gitu. Tapi dengan catatan bahwa tidak perlu terlalu keras begitu ya Bu ya, tidak perlu terlalu memaksakan tubuh kita sendiri. Mungkin begitu Ibu kalau menurut saya. Gak apa-apa, benar. Maksudnya tuh sampai di titik kita bisa ngerem, itu hal yang itu sebenarnya justru benar. Jadi part of motivasi, karena kita nggak bisa untuk membatasi motivasi orang. Kan kalau kita kenal orang tuh bisa terdorong hal internal, hal eksternal. Untuk orang-orang yang mungkin hal-hal eksternal yang mendorong dia melakukan sesuatu, ya seperti itulah caranya. Dia harus ngelihat dulu sesuatu untuk dijadiin standar. Tapi ketika dia sampai pada perilaku obsesif, yang akhirnya sampai membuat dirinya itu, kadang kalau misalnya tadi contohnya, ternyata dia tuh body dia kayak begitu karena dia tuh exercising-nya gimana banget misalnya kayak gitu ya. Kan itu yang kita lihat di sosial media. Ada benar ya, yang kita lihat di sosial media nih. Kita nggak tahu kehidupan sehari-harinya. Let's say misalnya dia memportret bahwa konten yang dia up gitu ya di sosial media, dia menjadi seperti itu dengan berolahraga yang cukup high impact gitu ya. Sampai titik kita terdorong melakukan, aduh selama ini aku kaum rebahan banget gitu, pengennya ya mungkin lebih agak aktif lah ya gitu. Sampai titik itu oke. Tapi kalau sampai akhirnya kita dengan mentah mengikuti, rasanya tidak oke juga. Karena tadi di awal, tubuh kamu belum tentu awal mulanya ibaratnya kesiapan tubuh kamu belum tentu sama seperti dia. Gitu. Kalau langsung di-push tanpa tahu latar belakang tubuh kamu, tanpa tahu kamu selama ini nggak pernah olahraga, tiba-tiba mau olahraga tapi terus langsung loncat kayak dia, itu malah justru bisa membuat badan cedera loh. Kayak gitu. Dan justru namanya tubuh ya, kalau udah cedera mah bisa kemana-mana gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sampai di titik itu cuman menjadi sebuah dorongan, it's okay. Itu bisa kita bilang bahwa itu cara untuk kita mengapresiasi. Tapi kalau sampai sudah obses, rasanya itu sudah bukan sesuatu yang baik lagi sih. Gitu. Iya, baik. Berarti intinya kita harus dapat mengerem gitu ya, Bu ya, dan menyadari dan mengontrol juga diri kita agar jangan sampai menuju ke arah obsesi. Iya, gitu. Baik. Ibu ada pertanyaan berikutnya yang dari kolom komentar. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita sedang berusaha menerapkan body positivity atau self love, pasti ada saja omongan dari orang lain yang tidak menyenangkan. Nah, apa tips dan trik menghadapi hal tersebut, Bu? Tanya begitu, Bu. Oke. Yang nanya boleh ditanyain balik dulu nggak? Kayak gimana tuh contoh realnya gitu, lagi menjalani body positivity, terus direcokin, kayak gimana? Contoh aja kecil gitu. Misalnya. Nah, iya. Mungkin Ibu ketika kita berusaha untuk mencintai diri mungkin ya Bu ya, lalu ada selentingan dari teman, ih kok kamu lama banget sih kurusnya, begitu mungkin Bu. Jadi bagaimana nih? Begitu. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin sedang berusaha mau ibaratnya mau mengapresiasi kesehatan tubuh dan lain sebagainya, tapi kok malah dipandangnya, kok kamu jadi lama. Let's say kayak tadi ya, kayak yang saya bilang gitu. Kok lama banget sih nggak kelihatan gitu. Tadi kembali kalau kita fokusnya adalah di kebutuhan, ini kan ibarat kesehatan ya. Kita kan bicaranya kesehatan. Yang namanya, misalnya, kalau saya sih dari pertanyaan tadi mengasumsikan mungkin ada kondisi yang tidak sehat dulu sebelumnya, kemudian sedang berusaha untuk mengembalikan kesehatan pada titik yang lebih proporsional. Mana nih lebih penting? Omongan orang atau kesehatan tubuh? Kesehatan ya Bu, pastinya. Iya, pastinya seperti itu. Karena ibaratnya, dan kadang kalau kita udah sampai di titik dari yang tidak sehat menuju ke sehat, itu dampaknya tidak bisa kayak membalikan telapak tangan gitu. Makanya lebih baik biasanya yang akan disaja sebelum sakit, jaga dulu kesehatannya. Jarang kan yang nggak apa-apa kamu sakit aja dulu nanti diobati, jarang ya, jarang yang gitu ya. Maksudnya tuh pasti fokusnya adalah
jagalah kesehatan gitu kan. Nah, kenapa dibilang jaga kesehatan? Karena lebih mudah tuh kalau jaga kesehatan. Tapi kalau sudah sakit, mau kembali ke ya titik proporsional dulu, memang takes time dan lebih penting abaikan aja. Kalau caranya ya gampangnya apa? Tutup telinga aja. Iya, betul. Karena lebih penting kesehatan kamu daripada omongan orang. Yang penting ini bukan bentuk obsesi, kembali lagi ya. Ini bentuk untuk menjaga bahwa tubuh kita ada dalam kondisi sehat. Gitu sih. Baik, Bu. Berarti intinya ya nggak usah didengerin begitu ya, Bu ya, kalau sekiranya menyakiti hati, sekiranya jadi membuat apa ya? Aduh, jadi bete begitu ya, Bu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang Bu mendengar selentingan dari lingkungan seperti itu. Jadi hal-hal yang kiranya tidak mengenakan boleh tidak usah didengarkan begitu ya, Bu ya, intinya, karena mungkin bukan nggak didengarkan sih, Chay. Kan manusia mah normal ya, iya, mungkin kayak aduh gitu ya, sakit hati gitu. Abaikan lah mungkin. Abaikan aja. Kalau didengerin mah ya wayahna ya. Gimana lah, pasti masuk telinga sih. Tapi ya udahlah, mau apa lagi gitu. Gitu sih. Iya, yang penting fokus kita adalah kembali ya, Bu ya, menjaga kesehatan tubuh kita. Betul banget. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Ibu. Wah, ternyata audiensnya antusias ya, Bu ya, untuk mengikuti kegiatan sore hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seseorang memiliki berat badan berlebih karena faktor genetik, namun ia dapat menerima hal tersebut, apakah itu berarti dia sudah menerapkan body positivity? Secara apa, look ya? Secara look, maksudnya kan gini, terkadang tuh sebenarnya tadi penting ya pertanyaan saya itu. Kadang-kadang seseorang tuh sudah menerima dirinya, tapi omongan orang tuh yang paling susah diterima. Bener nggak? Maksudnya kadang-kadang tuh ya udahlah ya, tapi tuh orang tuh ya namanya juga people ya. People ya biarin aja lah ya kalau misalnya mau mengomentari. Kalau dia sudah berdamai dengan kondisinya, kadang memang ada kondisi-kondisi, kita bicara fisik nih, sesuatu yang memang sangat rentan dengan yang namanya genetika. Karena benar-benar tubuh ya. Ada kondisi-kondisi yang memang sehatnya itu bukan sehat ya, kita bilang sehat. Kembali ke sehat, bukan masalah appearance gitu. Tapi ketika dia sudah bisa menerima kondisi dia itu jauh lebih bisa membuat dia sehat secara utuh. Dan itu bentuk body positivity yang menurut saya itu perlu di-appreciate. Karena artinya gini, yang penting pastiin bahwa memang kondisi itu sudah tidak bisa diubah. Ketika memang itu sudah tidak bisa diubah dan kamu justru memaksakan itu untuk diubah, kadang itu jadi obsesi. Tapi kalau kondisinya memang ada yang tidak bisa diubah dan kita menerimanya, itulah self-acceptance. Dan membuat kamu jadi tadi, appreciate all of yourself. Gitu. Iya, berarti kembali lagi ya, Bu ya, bahwa di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, gitu ya, Bu ya? Termasuk people ya? Iya, betul, Bu. Termasuk omongan people ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Ibu. Apakah masih boleh ya, Bu ya? Boleh dong. Gimana panitia aja lah, kalau mungkin sampai besok boleh lah. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana cara agar kita bisa lebih percaya diri untuk mulai menerapkan body positivity atau self-love? Lebih percaya diri. Iya. Pertanyaan saya mau nantang balik, kenapa kamu nggak percaya diri? Toh kan ini diri kamu. Maksudnya itu, ini untuk mengaplikasikan kan, kita kembali ke titik ini nih. Kamu udah ngerasa sehat nggak dengan tubuh itu? Karena sebenarnya tadi yang dijelasin, semakin kamu memandang diri kamu itu sehat, atau misalnya paling enggak berfungsi dengan optimal, kan kita bisa ngerasa ya, kalau kita, mungkin kalau di sini saya nggak tahu sih, ini pada audiensnya pada usia-usia berapa sih. Kalau usia-usianya masih muda, mungkin kadang nganggapnya kayak, gampang lah itu, begadang sampai pagi, nanti juga bisa bangun lagi, nanti berkegiatan. Tapi semakin bertambah usia, tubuh itu kan punya limit ya. Tubuh ini kan punya limit sebenarnya. Seberapa bisa tubuh kita itu bertahan dengan stresor sehari-hari. Kadang kan ada titik kita memang rasanya tubuh ini tuh payah gitu loh.
Nah, titik yang kayak begitu, itu seharusnya bisa jadi dorongan untuk, enggak nih, kayaknya aku sudah harus lebih aware nih dengan diri aku. Nggak bisa digeber kayak gini terus lah. Badan aku badan loh, bukan mesin. Kebayang ya? Sehingga, why not gitu. Caranya adalah pikirin, tubuh kamu itu mau dipakai buat berapa lama? Ya, ibarat gini nih, to the extreme ya contohnya. Kamu punya cita-cita banyak, apapun cita-cita kamu ya, terlepas dari apapun cita-citanya, kamu punya cita-cita banyak, pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Artinya, kamu butuh cangkang yang oke ya. Kalau kamu misalnya punya cita-cita banyak, itu ada di kepala. Masalahnya badan kamu bisa diajak kompromi nggak? Kalau badan kamu sudah nggak bisa diajak kompromi, maka sudah saatnya kamu melakukan self-love atau self-appreciation. Jagalah tubuh kamu, jagalah kesehatan kamu. Itu sih sebenarnya. Jadi bukan asal appearance-nya aja nih, tapi fungsinya gitu. Fungsi tubuh kamu menjalankan keseharian. Gitu. Baik, Ibu. Berarti bisa dikatakan balik lagi ya Bu ya, bahwa kita harus mengenali tubuh kita dan apa sih kebutuhan seutuhnya begitu ya Bu ya, Ya, dari tubuh benar-benar. kita. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu untuk semua jawabannya. Ternyata waktu sesi tanya jawab sudah habis. Kepada teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin dapat disampaikan juga kepada panitia. Baik, teman-teman, sore hari ini tak terasa ya, kita sudah membahas banyak hal. Mulai dari fenomena body positivity, lalu ada definisi dari body positivity, lalu pentingnya body positivity, dan cara praktis untuk menerapkan body positivity. Tidak terasa juga bahwa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita menutup acara ini, apakah ada closing statement yang ingin Ibu Evi sampaikan pada para audiens, Ibu? Oke. Closing statement adalah fokus pada kebutuhan tubuhmu, bukan keinginan dirimu. Udah, itu aja. Yes. Kata-kata kalimat yang simple ya Bu ya, tapi sangat deep begitu. Dan harus kita ingat selalu ya teman-teman, bahwa kita harus fokus kepada kebutuhan tubuh kita, bukan pada keinginannya. Gitu. Oke, baik Ibu. Akhir kata, saya kembali mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Ibu Evi Emma yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di live sore hari ini. Sama-sama. Lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, para audiens, yang telah bersemangat untuk bergabung di live sore hari ini. Khususnya bagi teman-teman yang sampai saat ini masih stay di live Instagram sore hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami harap ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menyaksikan live sore hari ini. Saya juga mau mengingatkan bahwa handout mengenai materi hari ini dapat teman-teman akses melalui bio Instagram Himapsi MCU. Nah, sebelum benar-benar mengakhiri live ini, kami akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Oke. Nah, kepada panitia mungkin boleh bantu untuk mendokumentasikan. Baik, Ibu boleh siap-siap dulu ya Bu ya. Oke. Udah siap kok dari tadi. Baik, Ibu. Oke, akan saya beri aba-aba ya kepada panitia. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi mungkin Ibu ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mendokumentasikan momen sore hari ini. Sekali lagi Ibu, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Ibu, dan Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan live ini. Terima kasih banyak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Cai dan semuanya. Baik teman-teman, berakhirnya sesi dokumentasi tadi, berarti berakhir pula acara live sore hari ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menyaksikan Ngobrol Bareng Sainet episode yang pertama dan Ngobrol Bareng Sainet episode yang kedua.
Semoga ilmu yang kami berikan melalui acara live ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan memberikan pandangan baru terkait body positivity. Sekali lagi saya ingatkan bahwa handout mengenai materi hari ini dapat teman-teman akses melalui bio Instagram Himap CMCU. Akhir kata saya ucapkan stay healthy, happy, and don't forget to always love yourself. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.